Apa jadinya ketika sebuah pertemuan tak terduga berujung pada tragedi yang mengguncang banyak orang? Kisah seorang resepsionis berprestasi yang dikenal baik hati berubah menjadi mimpi buruk ketika hubungan pengenceritan berakhir ditemukan kehilangan napas di dalam sebuah box plastik. Di balik cerita ini, tersimpan misteri pertemuan singkat dengan seorang pengusaha sarang burung walet yang berakhir dengan memilukan. Bagaimana sebuah hinaan kecil memicu tindakan pilu yang tak terbayangkan, dan bagaimana kisah ini layak untuk disimak. Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kalian seorang wanita muda yang penuh prestasi, mandiri, dan penyayang. Namanya Farah Nikmah Ridala, namun akrab dipanggil Mayang Farah oleh keluarganya. Farah lahir di Tangerang dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Pada usianya yang masih 24 tahun, Farah telah menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri. Sehari-hari, ia tinggal di rumah keluarganya di Jalan Fatah, Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Menurut orang-orang terdekat, Farah adalah sosok yang periang, sopan, tidak pernah meminta yang aneh-aneh, dan sangat mencintai keluarganya. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki hati yang besar, selalu ingin membantu orang lain dengan ikhlas. Kebaikan hatinya ini terlihat jelas dari bagaimana ia memperlakukan teman-teman, keluarganya, dan bahkan rekan-rekan kerjanya. Dalam kesehariannya, Farah bekerja sebagai seorang resepsionis di salah satu cabang bank Bukopin yang terletak di Tangerang Selatan. Pekerjaannya sebagai resepsionis, meskipun tampak sederhana, sangat ia nikmati dan jalani dengan penuh tanggung jawab. Rekan kerja dan atasan Farah kerap memuji kinerja yang telaten dan profesional. Sikapnya yang ramah, sopan, dan selalu tersenyum membuatnya disenangi banyak orang. Tidak pernah terdengar kabar bahwa Farah membuat masalah di tempat kerjanya. Sebaliknya, ia selalu dikenal sebagai karyawan yang loyal dan bisa diandalkan. Farah juga dikenal sebagai pribadi yang sangat mencintai keluarganya. Di tengah kesibukannya bekerja, ia tetap menjaga hubungan yang erat dengan kedua orang tua serta saudara-saudaranya. Cita-citanya begitu mulia. Farah berencana untuk memberangkatkan ibunya pergi ibadah umrah sebagai bentuk baktinya. Selain itu, ia juga memiliki keinginan agar adiknya bisa masuk pesantren, karena Farah sangat peduli dengan pendidikan dan masa depan keluarganya. Sayangnya, impian tersebut harus terkubur bersama takdir yang tak terduga. Pada tanggal 12 Juli, berita duka datang menghampiri keluarga Farah. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi yang sangat memilukan di dalam sebuah box plastik yang tergeletak di bawah kolong tol Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan ini mengguncang keluarga, teman, dan kerabatnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Farah, seorang wanita muda yang berprestasi dan penuh harapan, harus berakhir dalam tragedi yang memilukan seperti ini. Sebelum peristiwa pilu ini terjadi, Farah dikabarkan berkenalan dengan seorang pria bernama Kelvin Supakgo. Kelvin adalah seorang pengusaha sarang burung walet yang tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Kelvin sendiri berusia 42 tahun, terpaut jauh dari usia Farah. Mereka diperkenalkan melalui seorang teman Farah, dan hubungan keduanya berkembang setelah perkenalan tersebut. Pada tanggal 8 Juli, malam hari, Farah datang ke apartemen Kelvin di Aston Marina Tower B, lantai 27. Malam itu, pertemuan mereka terekam oleh kamera CCTV yang terpasang di apartemen. Dalam rekaman tersebut, terlihat Farah memasuki apartemen dan menunggu Kelvin di sofa setelah sebelumnya pergi ke toilet. Tidak lama setelah itu, Kelvin muncul dan keduanya naik lift menuju unit apartemen di lantai 27. Di kamar apartemen itulah peristiwa pilu dimulai. Dari pengakuan Kelvin kemudian, diketahui bahwa malam itu, ia dan Farah sempat berkencerit. Namun, di keesokan harinya, saat Kelvin mengajak Farah untuk mengulanginya, Farah menolak dengan alasan yang membuat Kelvin merasa tersinggung. Farah menyebutkan bahwa Kelvin tidak terlalu memuaskan dan ia juga khawatir karena merasa sudah dicari oleh keluarganya. Kata-kata tersebut membuat Kelvin sangat panas, dalam keadaan pikiran yang memuncak. Kelvin mengakhiri napas Farah. Setelah menyadari apa yang telah ia lakukan, Kelvin sempat terdiam dan kebingungan, memikirkan apa yang harus dilakukan dengan tubuh Farah. Kelvin kemudian memutuskan untuk menyingkirkan bukti kelakuannya. Ia mengambil sebuah box plastik besar yang biasa ia gunakan untuk menyimpan barang-barang di apartemennya.
jasad Farah dimasukkan ke dalam boks tersebut. Lalu Kelvin melapisi boks itu dengan kain spray bermotif kotak-kotak berwarna pink. Ia juga menambahkan kapur barus di dalamnya, mungkin dengan harapan agar bau dari jasad Farah tidak tercium oleh orang lain. Setelah memastikan boks tersebut tertutup rapat dan aman, Kelvin kemudian membungkusnya lagi dengan plastik hitam dan lakban. Pada hari Minggu, tanggal 10 Juli, Kelvin menyewa sebuah mobil untuk membuang koper tersebut. Ia mengangkut boks berisi tubuh tersebut dari apartemennya menggunakan troli. Rekaman CCTV apartemen kembali menunjukkan Kelvin membawa boks tersebut ke lift dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Setelah itu, Kelvin membawa boks tersebut ke kolong tol Pantai Indah Kapuk, tempat ia membuang jasad Farah. 2 hari kemudian, pada Selasa, tanggal 12 Juli, tim keamanan di sekitar tol Pantai Indah Kapuk mencium bau yang mencurigakan dari sebuah boks plastik yang tergeletak di kolong tol. Setelah mendapatkan informasi ini, pihak kepolisian segera datang ke lokasi untuk memeriksa boks tersebut. Ketika boks dibuka, ditemukan jasad seorang wanita muda yang berada dalam posisi meringkuk dan terikat tali plastik. Kapur barus juga ditemukan di dalam boks, bersamaan dengan beberapa perhiasan dan pakaian yang diduga milik korban. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan secarik kertas di dalam boks dengan nama Mayang Farah, tertulis di atasnya dengan hiasan tulisan Arab. Dari sini, polisi langsung menduga bahwa jasad yang ditemukan adalah Farah Nikmah Ridala, resepsionis Bank Bukopin Cabang Tangerang Selatan. Dugaan ini kemudian dikonfirmasi setelah pihak keluarga Farah datang untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Tidak lama setelah identitas jasad terungkap, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan lebih mendalam. Berdasarkan rekaman CCTV di apartemen Kelvin dan bukti lainnya, polisi akhirnya menangkap Kelvin pada tanggal 13 Juli di apartemennya. Kelvin tidak bisa mengelak dari bukti yang ada, dan ia akhirnya mengakui semua perbuatannya, mulai dari menghilangkan napas Farah hingga membuang jasadnya. Berita tentang meninggalnya Farah secara pilu ini jelas meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga, teman-teman, dan rekan kerjanya. Farah dikenal sebagai pribadi yang baik, cerdas, dan berprestasi. Kehilangan seorang yang begitu muda dan penuh potensi tentu merupakan pukulan yang berat bagi semua yang mengenalnya. Keluarga Farah, melalui kuasa hukumnya, juga membantah keras segala spekulasi yang beredar mengenai dugaan bahwa Farah bekerja sebagai wanita pengencrit atau memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaannya sebagai resepsionis bank. Menurut keluarga, Farah adalah wanita yang berprestasi, seorang sarjana, dan pekerja keras yang selalu mementingkan keluarganya. Tidak ada bukti yang mendukung spekulasi tersebut, dan keluarga sangat kecewa dengan rumor yang mencemarkan. Polisi terus menggali fakta-fakta di balik kematian Farah. Kelvin Supaggo, pelaku, akhirnya menjalani serangkaian pemeriksaan intensif. Meski telah mengakui perbuatannya, banyak hal masih perlu diungkap, termasuk motif sebenarnya di balik aksinya yang dilakukan. Selama penyidikan berlangsung, keluarga Farah tetap mempertahankan bahwa Farah adalah sosok yang baik dan tidak terlibat dalam kegiatan yang mencurigakan, seperti yang diduga oleh sebagian orang. Sementara itu, pengadilan segera dimulai. Banyak saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait hubungan antara Farah dan Kelvin. Teman-teman dan kerabat Farah terus menyuarakan keadilan bagi almarhumah, berharap bahwa hukum akan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Suara-suara dukungan untuk keluarga Farah mengalir deras dari berbagai lapisan masyarakat yang bersimpati dengan tragedi ini. Pada persidangan, Kelvin mengakui tindakannya dan menjelaskan bahwa isi pikirannya sesaat memicu tragedi tersebut. Namun, pembelaannya tidak diterima dengan baik oleh publik maupun pengadilan. Pengakuan tersebut justru menambah kekecewaan keluarga korban, yang menilai tindakan Kelvin tak hanya bengis, tapi juga dilakukan tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan yang nyata. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis berat kepada Kelvin atas penghilangan napas berencana terhadap keluarga Farah. Perlahan berusaha menerima kenyataan pahit tersebut. Walau luka di hati mereka tak pernah benar-benar sembuh, mereka berusaha melanjutkan hidup sambil mengenang Farah sebagai sosok yang baik dan penuh cinta. Setiap doa yang mereka panjatkan selalu disertai dengan harapan agar Farah mendapatkan kedamaian di alam sana, dan agar keadilan yang sudah ditegakkan dapat menjadi pelajaran bagi orang lain. Cerita hidup Farah menjadi kisah yang menyedihkan, namun juga menjadi peringatan untuk lebih waspada dan saling menjaga. Bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Dan
Pesan dari cerita ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama mereka yang baru dikenal. Pentingnya menjaga kewaspadaan dalam lingkungan sosial serta tidak mudah mempercayai orang dengan mudah adalah hal yang sangat krusial. Selain itu, kita diingatkan untuk senantiasa menghargai hidup dan bersikap bijaksana dalam setiap tindakan. Kasih sayang terhadap keluarga dan tanggung jawab sebagai individu juga menjadi nilai penting, mengingat betapa berharganya waktu dan kehadiran bersama orang yang kita cintai.